Mengatur waktu adalah hal yang harus dijaga. Muti adalah atlet senam Sulawesi Selatan Mutia Nur Cahya membangkitkan semangat kontingen Sulawesi Selatan di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua setelah meraih emas pertama. Pada pertandingan tersebut, Mutia mampu menumbangkan 3 rekan pelatnas lainnya, Taza Miranda dari Jawa Timur dengan mengoleksi 11.000 poin. Selain itu, Mutia juga mengalahkan Badia Indah dan Sri Martiani yang mengumpulkan 10.500 poin dan 10.167 poin dari DKI Jakarta. Mutia Nur Cahya MP adalah mahasiswa Universitas Negeri Makassar angkatan 2021. Ia merupakan salah satu atlet senam artistik kebanggaan Sulawesi Selatan dan Indonesia. Pada usia yang masih menginjak 19 tahun, sudah mempunyai segudang prestasi dan bertanding mewakili Indonesia di ajang Asian Games 2018 kemarin. Sebelumnya, ia adalah alumni Sekolah Khusus Olahragawan atau SKO Ragunan, tempat pembibitan atlet terbaik yang ada di Jakarta. Muti demikian sapaannya mengatakan untuk sampai di tahap sekarang adalah hal yang tidak mudah. Ia latihan setiap hari untuk bisa masuk di tim pelatnas, menjaga stamina, pola hidup, dan mengatur waktu adalah hal yang harus dijaga. Muti adalah salah satu atlet yang lolos seleksi mengikuti Asian Games 2018 cabang olahraga senam artistik mewakili Indonesia sebagai tuan rumah. Wanita kelahiran 2002 ini mengatakan untuk sampai ke Pekan Olahraga Nasional dan mendapat emas, latihannya luar biasa dan harus menjaga pola makan. Bagaimana kisah Mutia mencapai prestasi ini? Saksikan perbincangannya dalam Tribun VIP. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kembali lagi bersama saya Hasim Arfa di program khusus Tribun VIP. Nah, pada Tribun VIP untuk seri ke-36 ini kita menghadirkan seorang perempuan muda, kemudian seorang atlet dan tentunya masih mahasiswa. Dan terakhir tentu Tribuners pasti sudah kenal dengan nama Mutia Nur Cahya, seorang atlet senam yang berhasil mengharukan nama Sulawesi Selatan di PON ke-20 di Papua beberapa pekan yang lalu. Nah, sebelum kita berdiskusi dengan dia, mungkin kita sapa-sapa dulu deh. Adik Mutia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa. Assalamualaikum Mutia. Waalaikumsalam Kak. Ya, di mana nih? Lagi ada acara makan-makan. Siap. Sekarang posisi sekarang Mutia di mana? Kemudian aktivitasnya sekarang apa sih? Di Surabaya. Bikin apa sekarang di Surabaya? TC Pelatnas. Tes Pelatnas. Nah, Pelatnas ini nantinya apa lagi anunya? Apa aktivitasnya selanjutnya untuk tes ini, Pelatnas? Persiapan SEA Games di Vietnam nanti di bulan Mei. Bulan Mei tahun depan ya? Siap-siap. Nah, sedikit Mutia, aktivitas sekarang selain kuliah apa saja? Kuliah, latihan. Jalan-jalan. Siap Mutia. Nah, kita cek dulu nih. Mutia ini dari mana sih? Maksudnya tinggalnya di mana kalau di Sulawesi Selatan? Di Makassarnya, di Tonro. Di mana? Andi Tonro. Oh, Andi Tonro. Oh, iya. Bapak sekarang di mana? Di Makassar. Di Makassar. Ibu juga? Di Makassar juga. Di Makassar juga. Siap. Mutia ini apakah sekarang sudah diizinkan orang tua untuk punya kekasih
Belum pernah ngomong sih. Belum Belum pernah. pernah bicara soal itu. Iya. Ya. Karena kalau kita tadi lihat perjalanannya Mutia sejak masih SMP ya sudah ikut di sekolah khusus olahraga di Jakarta di Ragunan ya. Kelas SD kelas 4. Ya di Wah, Jakarta. artinya sekolah asrama di sana. Pas SMP sekolah khusus olahragawan, SD masih umum. Hmm. Artinya orang tua pernah tinggal di sana ya? Di Jakarta? Merantau. Dari kecil udah ngerantau. Merantau. Ah, gitu. Pantas aksen-aksennya tidak full Makassar ya. Aksen bahasanya Mutia ya ada Jakarta-Jakartanya sedikit. Ada campuran-campurannya. Siap. Nah, Mutia selain olahraga tentunya hobinya apa saja nih? Kita ke Hobinya pokoknya nggak bisa diem. Hmm. Hobinya suka juga saya lihat kalau lihat di Instagramnya suka ke tempat-tempat wisata ya. Iya. Kalau habis tanding sering ke tempat wisata. Iya. Terakhir saya lihat di Bulukumba juga. Di Jelajah saya lihat di Bulukumba. Bulukumba kemarin ya. Saya lihat di Instagramnya. Iya. Di Bira. Siap. Mutia. Nah, kita masuk deh. Sejak kapan Mutia kenal dengan olahraga senam ini? Sejak kapan kenal dengan olahraga senam? Sejak kelas 2 SD waktu sekolah di Makassar ada bukan pelatih guru olahraga ngajak buat latihan senam. Dari situ jadi sampai sekarang. Kalau boleh tahu nama guru olahraga itu siapa? Senior juga di kampus kah? Atau bagaimana? Lupa namanya. Iya, masih SD ya. Iya. Sejak saat itu mulai tertarik jadi di olahraga senam. Ya. Nah, ditanyalah ke orang tua kira-kira ya, saya suka olahraga senam. Ya. Pada saat disampaikan ke orang tuanya bilang apa waktu itu? Di Makassar juga? Maksudnya pada saat disampaikan saya suka nih ayah, ibu olahraga senam. Disampaikan ke orang tua, bagaimana responnya orang tua? Tanggapannya? Katanya nggak apa asal bagus, berprestasi, ikutin apa mau anak. Penting senang ngelakuinnya. Nah, setelah dari situ langsung ke Jakarta. Atau Kelas 3 dipanggil ke Jakarta, cuman belum bisa karena masih kecil. Tahun depannya baru dibolehin sama orang tua. Saat di Jakarta tinggal sama siapa? Asrama. Oh, jadi kelas 4 SD sudah tinggal di asrama? Ya? Kelas berapa tinggal di asrama waktu itu? Umur berapa? Kelas 4 SD. Tinggal di asrama? Iya. Oh, berani juga ya? Kebetulan paling kecil di situ. Ya. Nah, untuk meyakinkan diri supaya berani itu apa yang dilakukan sama Mutia itu? Muti ini. Kebetulan pelatih Sulsel kan juga akrab sama orang tua Muti. Jadi orang tua juga yakin
kayak percaya. Jadi pas ke Jakarta juga dibawa sama pelatih Makassar, jadi percaya. Jadi memang pelatih sama orang tua sudah saling percaya ya. Ya. Sehingga dititiplah Mutia di pelatih itu. Nah, ini pelatih juga melatih di sekolah itu. Di sekolah khusus olahraga itu. Ya. Jadi ayah angkat lah ya. Ayah, Ya. iya ya, sudah ada langsung ayah angkatnya. Siap Mutia. Asik juga perjalanannya Mutia ini ya. Jadi orang tua juga nampaknya mendukung sekali ya untuk ini. Selalu mendukung. Siap. Mutia memang dari dulu cita-citanya jadi olahragawan ya? Jadi apa? Cita-citanya dulu memang waktu kecil memang menjadi seorang atlet atau memang ada cita-cita lain selain itu? Dulu waktu kecil ditanya katanya mau jadi dokter, cuman sekarang udah beda lagi. Sekarang mau jadi apa lagi? Apa? Atlet profesional. Atlet profesional, Dek. Siap. Siapa idolanya Mutia di atlet ini? Apa Kak? Siapa idolanya? Dari USA, Sunili. Atlet senam juga. Kenapa idolakan itu? Karena dia menguasainya. Kayak enak sekali dilihat kalau ngambil, menguasai lah pokoknya. Menguasai ya. Siap. Nah, lanjut Mutia. Karena Mutia agak tegang-tegang sedikit, kita langsung ke Tribuners nih. Kalau misalnya mau bertanya kepada Mutia juga bisa ditanyakan di kolom komentar di Facebook maupun di YouTube Tribun Timur. Nah, ini Mutia kita live langsung nih. Jadi teman-teman mungkin bisa nonton langsung di YouTube sama di Facebooknya Tribun Timur. Nah, ini ada Mat Gon channel, mantap. Salam dari Pangandaran. Sang pekerja keras. Weh, sudah ada langsung fansnya dari Pangandaran. Pangandaran itu Mutia di mana coba? Pangandaran. Pernah dengar Pangandaran? Kampungnya Ibu Susi. Susi Pujastuti ini. Belum pernah. Udah pernah. Dia di sekitar di di Jawa ini Pangandaran. Jadi sudah ada langsung fansnya nih dari Pangandaran. Mutia sekarang lagi sama siapa di sana ini? Teman-teman ini? Sama anak senam, teman-teman anak senam. Oh, anak senam. Ya. Untuk sekarang di Platnas ini posisinya sekarang Mutia di mana? Apakah baru masuk atau masih ada lagi tes-tes selanjutnya? Kalau informasi kemarin sih katanya dilihat dari PON. Mutia dapat emas. Jadi itu otomatis lolos itu di SEA Games atau gimana? Otomatis? Oh, siap. Jadi nanti Mutia langsung gabung nanti di Mei ya di Vietnam tadi ya? Ya. Kita doakan lagi nih, semoga bisa dapat emas lagi atau medali ya minimal sampai ke sini. Amin. Siap Mutia. Nah ini Mutia kan perjalanannya panjang nih.
jadi atlet senam mulai dari SD sampai sekarang kuliah. Sudah di semester 1 ya, semester 1 di kuliah. Farmasi. Pernah tidak merasa saya capek nih? Saya mau berhenti saja dulu deh, cari yang lain. Untuk saat ini mungkin belum ya. Oh, masih suka di sini ya? Masih izin. Oh, jadi izin sekarang kuliah? Iya, izin. Kalau tatap muka izin, kalau online enggak. Siap. Iya ya, karena kan ikut sementara Platnas. Siap. Kan saya baca juga profilnya Muti ini. Pernah mendaftar polisi, tapi kurang tinggi sedikit. Apakah sudah bertinggi ini? Sudah tambah tingginya? Karena kan kemarin tinggal sedikit. Iya. Kayaknya enggak bertambah. Saya kira sudah tambah. Tahun berapa mendaftarnya, Muti? Tahun kemarin 2020. Tahun 2020. Berapa senti sih sebenarnya kurangnya? 160. Kalau umum, kalau jalur prestasi 157. 160. Tingginya Mutia berapa? Kan kemarin 156. Oh, kurang 4 senti ya. Oh, siap. Iya ya, karena kan sekarang mungkin kayaknya turun kalau untuk jalur normal tuh tingginya. Ya? Kalau jalur normal dibawa kalau jalur normal berapa tinggi yang di Umum 160, kalau jalur prestasi 157. Oh, 157. Kalau prestasi. Iya. Oh, gitu. Artinya kurang 3 senti saja ya. Dari Muti ya. Kalau Muti kurang berapa? Kurang 3 toh? Kurang 3 senti. Robert. Kalau lobet silakan dicas dulu Muti. Boji Porben. Iya. Ya. Oke, sudah aman? Bisa lagi? Halo. Ya, Kak. Sudah tidak lobet lagi? Sudah. Oke deh kalau begitu. Nah, tetap dulu Muti di situ. Kita rehat sejenak, jangan kemana-mana Tribuners. Tetap di Tribun VIP bersama Mutia Nur Cahya, atlet senam yang mendapat emas di PON ke-20 Papua. Jangan kemana-mana. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai,
atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke Tribuners, kembali lagi bersama saya Hasim Marfa di Tribun VIP dan masih bersama dengan Mutia Nur Cahya atau kita sapa Muti, atlet senam yang meraih emas. Nah kemarin ini Tribuners agak sempat apa namanya ya? Saya kira Muti ini yang meraih emas pertama, ternyata emas kedua. Kedua. Karena kan beritanya Muti kayaknya yang muncul pertama dapat emas, karena kan lama sekali tuh Sulsel dapat emas. Yang pertama Muatai. Muatai di? Iya. Saya kira karena kan yang muncul di berita Muti dapat emas Sulsel dari senam. Saya cek oh Muti. Gimana rasanya Muti dapat emas di PON pertama ini dapat emas ya? Ya, pertama kali PON tuh alhamdulillah dapat emas. Sembarang itu. Waktu dapat emas pertama kali tuh bagaimana ekspresi senangnya? Ekspresinya nangis. Wah, Saking terharunya. jadi waktu itu nangis pada saat menang diumumkan? Iya. Memang lawannya berat di Jakarta saya lihat juga. Berat lawannya? Berat senior. Oh senior kah? Iya. Kalau menurut Mutik, kenapa bisa menang lawan mereka? Kalau kan biasa itu atlet dia rasa, oh saya menang ini. Karena kebetulan juga yang senior ini gerakannya lebih dari Muti ya. Beda nilainya juga beda tipis. Jadi deg-degan banget pas keluar nilainya. Alhamdulillah Muti main bersih.
rapi. Berapa lama latihan dulu itu? Waktu sebelum PON? Dari bulan November 2020, pas pandemi yang sudah tidak terlalu sebarnya COVID banyak. Kayak November. Agak sempat turun COVID di situ di November 2020. Nanti di awal tahun baru naik lagi toh. Selama latihan itu latihan di mana Muti dulu? Di kampus juga atau ada tempat lain? Pas dekat PON di Surabaya latihan. Oh, di Surabaya dulu latihannya. Ya, karena di Makassar juga fasilitasnya kan kurang. Wah, masukkan nih untuk KONI ya. Latihannya di Surabaya. Di Surabaya lengkap ya, anunya fasilitasnya. Waktu di Surabaya latihan sama orang-orang apa namanya atlet platnas juga kah? Yang ikut PON? Iya, atlet PON juga. Siap. Nah, selama dulu latihan Muti, itu kan ada sekitar 11 bulan toh? 11 bulan sebelum PON ini. Pernah kena COVID selama itu atau karantina pribadi? Pernah 1 kali. Pernah? Weh, gimana rasanya dulu kena? Karena kan orang beda-beda rasanya kena itu. Kebetulan COVID-nya kayak cuma 1% gara-gara begadang doang. Jadi nggak ada tanda-tanda COVID. Cuman pas PCR katanya kena. Tapi pas selama itu tidak ada rasa sakit, tidak ada. Selama itu karantina juga 2 pekan atau bagaimana? Apa Kak? Karantina juga? Iya, karantina 1 minggu. Oh, 1 minggu. Habis PCR lagi, alhamdulillah negatif. Ya. Siap. Selama latihan itu saya lihat agak lebih kurus dulu waktu di PON. Ini saya lihat Muti gemuk lagi nih. Halo? Ya Kak. Dulu saya lihat agak kurus waktu di PON. Sekarang saya lihat gemuk lagi nih. Aduh. Setelah PON agak bebas ya makannya. Iya, karena masih lama toh. Masih ada sekitar 7 bulan sekarang menuju sudah 3. mulai lagi. Siap. Nah, saya mau cari tahu nih, apa makanan kesukaannya Muti? Apa makanan kesukaannya Muti ini? Pas sekarang ini. Kalau pagi kadang cuma roti atau susu, yang baru nasi 1 sendok, baru lauknya banyak, sayur. Malamnya lauk sama sayur. Oh, dikurangi karbo, kurang karbo makanya. Iya. Kalau makanan kesukaannya Muti apa? Makanan kesukaannya? Pas semua kayaknya. Aduh. Suka makan coto kah atau apa di Makassar? Apa? Suka makan coto atau hal lain-lain? Palu basah lebih. Oh, palu basah lebih. Favorit. Di mana di Makassar kalau palu basah? Serigala. Oh, palu basah serigala. Siap. Ah, kita lanjut lagi tadi. Waktu sebelum PON ini kan apa motivasinya itu waktu sehingga bisa dapat mau meraih emas waktu itu? Apa sih motivasinya?
dari pelatih sih didorong kayak nanti kamu bisa ini dapat medali. Kebetulan juga di situ sebelum PON juga lagi cedera juga kan. Jadi pelatih, orang tua, keluarga banyak yang dukung, kasih motivasi, lebih membara semangatnya. Setelah dapat emas, ditemui sama Pak Gubernur atau pejabat di Sulsel? Setelah dapat emas, apakah langsung ditemui sama Pak Gubernur atau pejabat lain? Cuman Koni kayaknya. Oh, Koni yang waktu itu datang. Berapa itu yang diundang di gubernur yang ngasih, yang simbolis, cuman simbolis, belum ada ininya, belum cair. Berapa dikasih? Nanti apa namanya, semacam bonus bonus dari pemerintah provinsi. Sama PNS. Apa? Dan janji 200 sama PNS. Wah, dijanji 200 juta sama jadi PNS langsung. Iya. Iya. Masa? Jadi PNS mina nanti Muti. Iya. Insya Allah, kayaknya. Alhamdulillah. Tidak repot-repot lagi cari kerja, Dik. Jadi nanti tidak repot-repot lagi cari kerja Mutis karena sudah didaftar kapan jadi PNS ini. Iya, janjinya begitu, enggak tahu nih. Dah ada itu kalau pemerintah itu bilang begitu Muti. Jadi itu. Semoga. Hah? Iya. Nah itu kan banyak Mimuti kayaknya dapat bonus itu bukan hanya di sebelumnya kan juga sudah jadi juara nih. Ketika Muti dapat uang biasanya dibelikan apa? Kalau ini cair. Masih rencana. Mau naik orang tua. Mau umrah? Papa mama minta umroh. Sama pengen bikin usaha kecil-kecil sih. Oh. Mau jadi pengusaha. Banyak cita-cita Muti. Kecil-kecil dulu. Iya. Iya. Banyak sekali cita-citanya. Mau sudah jadi PNS mi pasti nanti. Atlet mi juga. Sarjana mi nanti di UNM. Mau lagi jadi pengusaha. Tidak dikasih mi tiap lain kau pekerjaan. Mumpung masih muda tapi. Mumpung masih muda. Ayo sesa mi nanti nih kalau ada orang mau sama kau Muti. Tinggi pa naiknya. Sudah ada rencana ke depan kah ingin ini kan meskipun Muti ya sekitar 19 tahun, Dik. Kapan sih targetnya ingin punya keluarga juga? Atau halo? Ya, Kak. Nah, ini kan Muti 19 tahun itu. 19 Ya. tahun. Kapan rencana targetnya punya keluarga juga? Aduh, masih lama kayaknya. Masih lama. Masih panjang. Masih panjang tuh.
Apa masih ada ke target lain? Masih mau, insya Allah kalau masih kuat, mau ikut Olimpik. Olimpiade. Hah? Iya, Wah. Olimpiade nanti 4 tahun lagi, Di. iya. Di mana nanti nih Olimpiade? Kalau Indonesia ada, biasanya kalau Indonesia ngirim senamnya. Kenapa? Hah? Kalau senamnya Indonesia kirim, biasanya kan kemarin tidak ada Indonesia senam. Begitu, iya, iya. Kemarin kan mungkin karena pandemi toh, nggak ada uang. Nggak ada uangnya negara, jadi teman-temannya Muti tidak dikirim. Oh, ada uangnya negara, dikirim juga. Jadi target paling tingginya ini nih, untuk di karir atlet ini Olimpiade toh. Nanti juga jadi PNS. PNS itu pada saat selesai kuliah kah? Langsung jadi PNS? Atau kemarin janjinya bagaimana? Biasanya seniorku kan pernah juga janjikan gitu. Pas kuliah PNS juga. Masa? Dua-duanya jalan. Iya. Itu senior di mana nanti dia di Kemenpora, Di? Apa? Iya. Tapi kalau mungkin di Sulsel, di KONI kayaknya. Oh, ada PNS-nya di KONI kah? Spora. Di Spora. Iya. Iya, jadi atlet toh. Iya, bisa lah. Diambil nanti PNS-nya ini. Alhamdulillah. Siap, oke. Ini kan Muti berprestasi sejak kecil. Nampaknya Tribuners Muti melatih dirinya ini sejak kecil. Selain juga orang tua yang mendorong tentunya. Tapi khusus untuk Muti sendiri nih, tipsnya untuk tetap berprestasi apa sih? Sabar. Sabar. Sabar dalam artian setiap latihan pasti ada naik turunnya, cederanya. Jangan gampang menyerah aja. Biasanya kan kalau orang sudah cedera, udahlah, udah putus harapan. Padahal masih bisa. Ada pengalaman sendiri terkait itu, Muti? Terkait sabar itu? Kayak cedera. Pernah cedera? Pernah putus asa juga, Muti. Karena di kaki tumit itu kebetulan retak. Tumitnya retak, terus pakai tangan terus, kena pinggang juga. Terus bilang, udah nggak bisa ini. Tapi disuruh rajin terapi, latihan lagi, alhamdulillah bisa lewatin itu semua. Pantas ya. Sabar juga Muti itu. Biasanya kan banyak nih orang yang mundur itu kalau begitu. Sampai sekarang di cederanya itu Muti, masih ada efeknya atau sudah sembuh total nih? Kalau yang retak sampai sekarang alhamdulillah tidak ada. Cuman kalau pinggang mungkin masih. Apalagi kalau cewek kan ada menstruasinya. Kadang. Kerja keras juga Muti, Di. Saya kira saya santai-santai, Ji. Di luar Iya, sempat Tommy juga cedera aku dong.
Tidak mengadu jika mama, mama berhenti ini mama deh. Sudah macam cedera. Muti tipe orang yang selalu minta kayak agak tertutup sebenarnya, jarang cerita ke orang tua. Tapi orang tua tiba-tiba tahu sendiri kalau mulai cedera. Pasti ini kan pelatihnya berteman ke dengan orang tua tak? Pasti dia tahu. Ah, ini kan Muti. Orang tua cuma ngasih semangat. Masa semangat nih? Kasih uang tidak? Atau Muti yang kasih uang mama sama bapak? Apa? Selain semangat, orang tua tidak kasih uang. Uang. Dikasih uang sama orang tua. Selama masuk Ragunan, udah nggak pernah minta uang lagi. Gantian. Masa? Iya. Masa sih ya, deh. Atau Muti yang kasih uang orang tua? Iya. Waktu pertama kali juara Muti yang di Semenjak masuk Ragunan. Iya, kenapa Muti? Kenapa? Tadi di Ragunan. Semenjak masuk Ragunan, alhamdulillah Muti nggak pernah minta uang orang tua. Malah sebaliknya, ngasih sebulan orang tua. Bagaimana nih ekspresinya Mama Muti waktu kau kasih pertama uang? Masih kecil kok. Dulu kan waktu kelas 4 SD kan, alhamdulillah udah dapat per bulan kan. Jadi Muti nggak terlalu pikirin uang. Jadi yang megang kadang mama. Belum tahu Muti kalau misalnya ada duit ternyata di situ. Di mama ternyata yang pegang. Waktu kemarin juara yang apa namanya? Yang junior ini? Ya? Yang junior dulu, yang masih kecil Muti itu berapa hadiahnya itu? Ada tadi di video. Yang masih SMP itu. Oh. Itu kebetulan yang latihan itu. Ada tadi yang dikasih. Begini waktu masih kecil. Oh, Asian School Singapura. Ya. Asian School, saya baru baca tadi. Itu dari Menpora. Ada juga hadiahnya dari situ. Uang saku juga per bulan, dapat juga bonus 30. Setelah Muti ini sekarang uang bonus sama uang sakunya itu dibelikan apa saja? Untuk sekarang. Apa Kak? Bonus-bonusnya yang dulu itu toh, yang tadi seperti 30 juta itu dibelikan apa saja dulu? Kan situ juga lagi remaja, mulai dewasa. Jadi banyak belanjanya. Barang baru. Banyak belanja, Dik. Patut Temi tahu ya kan masih muda, Ki. Kalau dari uang-uang begitunya ada yang sudah dikasih beli tanah atau mobil atau motor? Yes. Alhamdulillah mobil sudah. Sudah mobil, alhamdulillah, Dik. Rumahnya bagaimana? Kalau buat rumah belum. Rencana ini kalau cair mau beli tanah. Mau beli tanah. Tambah pusing ini calonmu ini mutis sama kau nanti nih, bagaimana caranya? Siap Muti. Nah, lanjut Muti. Nah, untuk menjaga moodnya Muti ini selama latihan ini apa sih yang dilakukan? Jaga mood. Moodnya.
Eh, paling kalau misalnya moodnya nggak enak, kadang pelatih juga ngerti, saling mengerti. Kalau moodnya enak, jadi latihannya agak ringan, besok diganti lebih berat gitu. Siap. Selama Muti jadi atlet, ada mi juga yang center bela Muti ini. Ada. Wah, kenapa itu sana lihat-lihat gitu terus? Misalnya gitu ya. Pasti banyak toh. Tahu itu kan. Ya, Muti kayaknya belum minat ini dia masalah begituan. Bagus dong, bisa berprestasi terus, toh. Oke, Muti lanjut nah. Ya. Muti kayaknya tidak tertarik membahas yang begitu-begituan tadi. Langsung diam. Aduh. Kayaknya ini disemprit nanti sama orang tua atau pelatih ya, jangan kau bahas begituan nah. Siap, Muti. Kita hargai. Muti, kalau misalnya ada ini adik-adik mau belajar sama Muti, nanti bagaimana? Supaya mereka, saya mau ikuti Kak Muti deh. Kalau ada misalnya adik-adik atau mau ikuti Ya, jejak kebetulan karir ada Ustaz. keponakan. Wah, ada juga keponakan ikut sama kita. Mau masuk senam, soalnya lentur kan. Iya, betul. Kalau nanti Muti punya gedung, bisa kasih masuk senam juga. Dilatih juga di sana. Ikut juga di sekolah khusus olahraga kah? Di Jakarta? Belum, masih kecil, masih 3 tahun. Oh ya, masih lama. 3 tahun deh. Oh, jadi Tapi itu memang biasanya memang senam harus dari kecil. Oh, begitu. Oh, jadi memang itu senam Muti dari kecil memang dilatih di. Ya. Tidak bisa kalau besar nih. Ya. Sudah tidak bisa, sudah beda arahnya kalau sudah besar. Kalau dari Sulawesi Selatan Muti ada teman tak juga di sana? Senam ada. Iya. Dulu senam latihannya di Manta-Bantaeng, sekarang pindah di Gor Sedia. Kalau di sekolah khusus olahraga ada juga dari Sulsel? Ada senior dulu, tapi sekarang sudah jadi pelatih. Oh, sudah lama, Dik. Artinya Muti ini yang atlet terbaru, Dik. Toh? Yang paling baru, toh? Baru masuk senior. Iya, karena sepengetahuan saya, Muti, toh, untuk medali emas dari senam itu kurang sekali. Dari cabang, toh? Iya. Halo? Ya. Kalau dari Sulsel untuk cabang senang kurang kita? Iya. Sebelum tak ada yang pernah dapat emas juga kah? Cowok terakhir itu lama. Udah agak lama. Kalau yang cewek baru. Baru Muti yang cewek? Iya. Hebat na tahu wah. Hah? Hebat kita dari cewek satu-satunya itu kalau begitu, Dek.
Iya. Iya, karena pengetahuan saya tuh, kalau dari Sulsel itu angkat besi sama karate. Kalau dari Sulsel yang hebat. Iya, karate sering membawa medali. Sama angkat besi itu, kemarin kan Rahmat juga dapat poin emas dari sana. Oke, Muti, kedengaran Ji? Kurang bagus jaringan ini Tribuners ya. Jadi apalagi kan kayaknya hujan juga di sini. Nah, kita ke pertanyaan terakhir Mutina. Ya. Siap? Siap. Apa ini cita-cita selanjutnya dari Muti? Cita-cita ya bisa ikut pertandingan yang jauh lebih tinggi. Banyak dan terbangnya pengalaman. Tembus Olimpik lah. Olimpik. Ya. Nah, terakhir Pale kalau begitu. Andaikan Muti memilih tinggal di luar negeri, di mana kira-kira? Negara mana kira-kira mau tinggal? California. Wah, sentuh Amerika. Aduh, semoga tercapai, Di. Bisa tinggal di sana nanti. Saya lihat progres. Progres kayaknya Muti. Siap? Makasih ya. Oke. Aduh. Asik sekali ini kalau kita ketemu Muti ya. Ngobrol-ngobrolnya, ngobrol asik. Cuman karena jaringan ya enggak asik ngobrolnya karena kan tidak lambat sampai untuk jaringan suara ke sana. Tapi bagaimanapun ya asik dengan ngobrol dengan Mutia Nur Cahya, masih muda 19 tahun tapi sudah berprestasi. Tidak banyak orang yang bisa berprestasi di usia 19 tahun. Dan rahasianya Muti tadi jelas ya, bahwa dia memupuk atau membina atau melatih dirinya mulai dari kelas 2 SD. Bayangkan Tribuners, kalau misalnya dia mulai berlatih untuk menjadi seorang pesenam sejak kelas 2 SD sampai umur sekarang. Kalau kelas 2 SD itu sekitar umur 8 tahun ya, sekarang Muti umurnya 19 tahun. Jadi sekitar 11 tahun Muti berlatih untuk menjadi seorang pesenam dan sudah banyak ternyata prestasinya. Dan mungkin untuk di Hari Sumpah Pemuda ke-93 ini jejak Mutia ini memang harus diikuti. Jadi jika Tribuners, apalagi yang anak muda sekarang ini mau berprestasi ya mulailah dari dini. Mulai dari SD dan mulai dari sekarang itu intinya. Jangan menunda. Jadi sama juga dengan narasumber kita pada pekan lalu. Jika Anda ingin berhasil, maka mulai dari sekarang. Jangan ditunda. Nah, Mutia ini sejak mulai 11 tahun yang lalu. Jadi dia baru memupuk sekarang prestasi latihannya yang keras itu selama 11 tahun. Dan kita sudah sampai di penghujung acara Tribuners dan ini ada juga pertanyaan ini ya. Mantap bisa membanggakan Sulsel. Bagaimana perasaannya ketika berlaga di PON? Dan apa yang menjadi kunci keberhasilannya sehingga bisa berprestasi sampai sekarang? Muti masih monitor? Ada yang bertanya nih dari Tribuners.
Ya, Kedengaran suara saya, Muti? ya, jawab nih. Jawab nih. Yang pasti deg-degan sekali. Karena Muti juga kan ditargetkan di situ. Satu-satunya sulsel yang ditargetkan di anak-anak senam. Meskipun agak terbebani ya. Tapi alhamdulillah bisa melewati itu semua. Alhamdulillah ya. Oke, itu jawabannya, Muti. Semoga yang bertanya tadi puas ya dengan jawabannya Muti. Muti juga nampaknya malu-malu sekali ketemu sama kita ini. Tapi kalau di WA lancarnya. Siap Muti ya, terima kasih ya sudah gabung dengan kami di Tribun Timur dan terus berprestasi ya. Terima kasih juga Kak diundang. Siap, salam untuk keluarga, salam untuk teman-teman di Platnas dan terima kasih sudah berbagi dengan kita, berbagi inspirasi tentunya di Tribun VIP dan nanti kalau misalnya ada di Makassar nanti jalan-jalan ke kantor dan kita bisa diskusi lagi lebih detail ya. Oke, terima kasih Muti sudah bergabung bersama kami dan itu tadi perbincangan saya Tribuners dengan Mutia Nur Cahya, atlet senam asal Sulsel dan baru-baru meraih emas di PON ke-20 Papua. Dan akhir kata, tetap menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi ini dan kalau misalnya teman-teman Tribuners belum vaksin, silakan vaksin supaya kita bisa kembali seperti sedia kala lagi tanpa memakai masker dan tanpa menjaga jarak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di acara Tribun Timur selanjutnya. Atlet senam Sulawesi Selatan Mutia Nur Cahya membangkitkan semangat kontingen Sulawesi Selatan di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua setelah meraih emas pertama. Pada pertandingan tersebut, Mutia mampu menumbangkan 3 rekan pelatnas lainnya, Taza Miranda dari Jawa Timur dengan mengoleksi 11.000 poin. Selain itu, Mutia juga mengalahkan Badia Indah dan Sri Martiani yang mengumpulkan 10.500 poin dan 10.167 poin dari DKI Jakarta. Mutia Nur Cahya MP adalah mahasiswa Universitas Negeri Makassar angkatan 2021. Ia merupakan salah satu atlet senam artistik kebanggaan Sulawesi Selatan dan Indonesia. Pada usia yang masih menginjak 19 tahun, sudah mempunyai segudang prestasi dan bertanding mewakili Indonesia di ajang Asian Games 2018 kemarin. Sebelumnya, ia adalah alumni Sekolah Khusus Olahragawan atau SKO Ragunan, tempat pembibitan atlet terbaik yang ada di Jakarta. Muti demikian sapaannya mengatakan untuk sampai di tahap sekarang adalah hal yang tidak mudah. Ia latihan setiap hari untuk bisa masuk di tim pelatnas, menjaga stamina, pola hidup, dan mengatur waktu adalah hal yang harus dijaga. Muti adalah salah satu atlet yang lolos seleksi mengikuti Asian Games 2018 cabang olahraga senam artistik mewakili Indonesia sebagai tuan rumah. Wanita kelahiran 2002 ini mengatakan untuk sampai ke Pekan Olahraga Nasional dan mendapat emas, latihannya luar biasa dan harus menjaga pola makan. Bagaimana kisah Mutia mencapai prestasi ini? Saksikan perbincangannya dalam Tribun VIP.